PDF nomornya 43 halaman 62, yang pakai kitab nomornya 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hadits talatatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Hadits talatatu, tiga ilmu ini. Kemarin ya, ilmu yang memperbaiki ibadah zahir kita, ilmu yang memperbaiki keyakinan kita, dan ilmu yang membersihkan hati kita. Tiga ilmu ini fardu ainin, hukumnya fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu kewajiban untuk setiap individu manusia, kewajiban untuk setiap orang yang beragama Islam. Nggak bisa diwakilin, enggak kalau fardu ain. Kayak sholat jadinya. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, dia kewajiban mempelajari tiga ilmu ini, fardu ain. Fa'rifan, maka ketahuilah. Ya berarti kalau yang bininya kagak diajak ngaji, itu tugas lakinya yang ngajarin di rumah. Ajar dia tuh tiga ilmu ini, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ajarin. Wa'mal biha, dan amalkan semuanya, amalkan tiga ilmu ini. Tahsul najatan, maka kamu akan meraih keselamatan. Wa'tila, dan derajat yang tinggi. Kamu akan meraih keselamatan dan derajat yang tinggi. Makna anna hadhil uluma talatata ay al-ilm alladhi yusahhihul ibadata wal ilm alladhi yusahhihul i'tiqada wal ilm alladhi yuzakkil qalba fardu ainin fa'rifanha. Bahwasanya tiga ilmu ini, ay al-ilmul ladzi yusahhihul ibadata, ilmu ya, artinya al-ilmul ladzi yusahhihul ibadata, ilmu yang memperbaiki ibadah kita, wal ilmul ladzi yusahhihul i'tiqada, dan ilmu yang memperbaiki keyakinan kita, wal ilmal ladzi yuzakkil qalba, dan ilmu yang membersihkan hati kita. Fardu ainin, itu hukumnya fardu ain. Fa'rifanha, maka ketahuilah semuanya. Ay yajibu ala kulli ahadin ta'allumuha wala yasa'u ahadan jahluha. Wa hadhil ulumus syar'iyyatun nafi'atun. Wa hadhil al-ulumus syar'iyyatun nafi'atun. Ay artinya yajibu ala kulli ahadin, kewajiban atas setiap individu, atas setiap orang,
tanpa terkecuali, tapi tentunya yang beragama Islam ya, tanpa terkecuali, mau yang tua, mau yang muda, mau laki-laki, mau yang perempuan. Kewajiban atas setiap orang ta'allumuha, mempelajarinya, wala yasa'u ahadan, dan tidak diperbolehkan satu orang pun jahluha, tidak mengetahuinya, dan tidak ada satu orang pun yang boleh tidak mengetahuinya. Nggak ada tuh, pokoknya semua orang wajib mengetahui 3 ilmu ini, wajiban tuh. Makanya ajarin Bang Yani di rumah bini, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid gitu. Kita yang ngaji, ntar di rumah kita ajarin lagi bini kita. Hah? Setelah rekaman gitu. Tidak diperbolehkan bagi satu orang pun untuk tidak mengetahuinya. Pokoknya wajib mengetahui 3 ilmu ini. Wa hadhihi al-ulumus syar'iyyatun nafi'atu, dan inilah yang merupakan ilmu syar'i yang bermanfaat. Itu. Udah tuh. Fikih, tauhid, tasawuf, wajib tahu 3-3-nya. Wa'mal biha, dan amalkan semuanya, ay li'annahu la khalaso lil alimi illa idza amila bi ilmihi wa illa fa huwa minal halikina. Ay, artinya li'annahu la khalaso lil alimi, karena bahwasanya tidak ada keselamatan bagi orang yang berilmu. Tidak ada keselamatan bagi orang yang berilmu illa idza amila bi ilmihi, kecuali apabila dia mengamalkan ilmunya. Wailul lil jahili haitsu lam ya'lam wa wailul lil alimi haitsu lam ya'mal bi ilmihi gitu. Tapi jangan terusin Pak Guru. Terusin lagi sab'a marratin. Celaka bagi orang jahil yang tidak mau belajar, dan celaka bagi orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sab'a marratin 7 kali celaka. Udah tuh. Karena tidak ada keselamatan bagi orang yang berilmu. Habis kalau kita sebut orang alim, ntar konotasinya ke kiai, ke ustad. Kalau diartin orang yang berilmu, kita semua termasuk. Karena kita sedikit banyaknya udah tahu terkait tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa, belum lagi ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, itu sedikit banyaknya dasar-dasarnya kita udah paham gitu. Makanya kita tergolong orang yang berilmu. Biasanya Mang Narmin kalau dengar kata-kata orang alim kan yang kebayang udah kiai yang ustad aja gitu. Padahal mah semua kita ini orang berilmu, meskipun ilmunya beda-beda.
ada yang rada daleman, ada yang rada cetekan, begitu aja. Tapi semuanya berilmu. Nah, agar kita selamat, kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Wa illa fahuwa minal halikina. Jika tidak mengamalkan ilmunya, fahuwa minal halikina, maka dia tergolong orang-orang yang celaka. Tapi jangan juga kayak Bang Hendrik, kalau gitu mendingan kagak ngaji dong. Ya sama aja, celaka-celaka juga gitu. Kan tadi kita kewajiban mempelajari ilmu-ilmu ini gitu. Udahnya belajar, udah tahu, kita terapkan gitu. Belajarnya wajib, begitu udah dapet kita ngamalinnya pun wajib gitu. Jangan pakai alasan, bener kagak ngaji dah kalau begitu mah. Kalau kita belum bisa ngamalin. Dah. Qala Ibnu Ruslan fa'mal walau bil usyri kazzakati. Takhruju binuril ilmi min zulmai fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watani. Imam Ibnu Ruslan berkata, fa'mal, maka amalkan ilmu yang kamu miliki walau bil usyri, sekalipun baru 10%, kazakati, seperti zakat. Jadi zakat itu 10% kemudian 10%. Apa Ustaz? Buat yang punya usaha, yang punya kontrakan, yang punya dagangan, jangan lupa bayar zakatnya 10%. Apa Ustaz? Amalkan ilmu yang kita miliki sekalipun baru 10%, kazakati, seperti zakat. Takhruju binuril ilmi, kamu akan keluar dengan cahaya ilmu yang kamu miliki, min zulmai, dari kegelapan. Kamu akan keluar dari kegelapan berkat cahaya ilmu yang kamu miliki. Kalau ilmu yang kita punya belum kita amalin, ya sama aja, berarti kita masih terus berada di dalam kegelapan, belum keluar dari kegelapan itu, karena ilmunya belum diamalin. Makanya yang kita bisa dah, meskipun baru 10%, yang penting udah ada yang kita amalin. Jangan sampai segitu banyaknya ilmu yang kita dapat, setiap ngaji ada yang kita bawa pulang ilmu itu, tapi nggak ada yang kita amalin pisan. Betul. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, maka orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dibalik ya, fa'alimun, maka orang alim, lam ya'malan, yang tidak mengamalkan bi ilmihi, ilmunya, atau yang ilmunya tidak diamalkan, mu'adzabun, itu disiksa. Orang alim yang ilmunya tidak diamalkan, mu'adzabun, itu disiksa, min qabli ubadil watani, bahkan sebelum para penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala disiksa, orang alim dulu yang kagak ngamal ilmunya baru. Makanya tadi kalau orang jahil mah celakanya sekali, kalau orang alim celakanya 7 kali. Udah tuh, mu'adzabun min qabli ubadil watani. Mereka disiksa bahkan sebelum penyembah berhala. Udah habis orang alim baru dah. Makanya waktu di zaman Sayyidina Umar itu ada kisahnya tuh. Ada satu kampung
Itu orang kagak yang puasa pisan. Begitu. Ada sahabat yang lapor, wahai Amirul Mukminin, ini di mana ada satu kampung yang orangnya semua kagak ada yang puasa pisan. Ditanya sama beliau, di situ ada orang alimnya enggak? Ada, wahai Amirul Mukminin. Ya udah, kalau gitu hukum orang alimnya duluan, baru yang lain. Ya salah sendiri, udah tahu tapi ngikut-ngikut ke puasa juga. Ngapa Bang Budin? Ya kayak kita aja sama bini kita kayak sama anak kita kayak udah kita bilangin itu jangan dikerjain, jangan begitu. Dia mesti kerjain juga, pas begitu celaka dan musibah bonggan. Udah dibilangin masih begitu aja. Orang alim juga begitu, dihukum duluan bonggan, udah tahu masih kerjain aja. Udah tahu kagak dipakai pisan, siksa duluan. Fa in araftaha wa amilta biha tahsulu lakan najatu fid daril akhirati wal uluwu fid dunya wa fil akhirati. Jika kamu sudah mengetahui tiga ilmu ini, wa amilta biha, dan kamu sudah mengamalkannya sekalipun baru 10%, tahsulu lakan najatu, kamu akan meraih keselamatan, akan hasil bagimu keselamatan fid daril akhirati, di alam akhirat, wal uluwu fid dunya, dan derajat yang tinggi di alam dunia, wa fil akhirati, dan di alam akhirat. Udah tuh. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Qala al-mufassiruna yakni yarfa'illahu alladhina amanu minkum darajatan wahidatan walladzina utul ilma darajatin katsiratan. Para ulama tafsir berkata, maksud ayat ini yaitu Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian satu derajat, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Jadi kalau cuma beriman doang diangkatnya satu derajat, tapi kalau udah beriman ditambah berilmu itu diangkatnya beberapa derajat, sangat tinggi derajatnya. Cuma tadi syaratnya kalau emang ilmunya diamalin. Tutup. Jelas itu. Mang Budin lah baik cukup. Kiai kali kiai. Pengajuman kagak cukup. Pak Guru kan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'ullahu al-ulama, jadi ngikutin ayat aja ya. Yarfa'ullahu al-ulama yaumal qiyamati ala sairil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini khamsu mi'ati amin. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Yarfa'ullahu al-ulama'a, Allah mengangkat derajat para ulama yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, ala sairil mu'minina, di atas semua orang-orang mukmin, bisa mi'ati darajatin, 700 derajat bedanya. Ma bainad darajataini khamsumi'ati amin, yang jarak antara satu derajatnya itu 500 tahun perjalanan. Berarti kalau kali 700 berapa juta tahun? 7 kali 5 35, tambah nolnya 4, berarti 350.000 tahun perbedaan derajat antara orang alim dan orang beriman. Wa qad syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna talabal ilmi mausulun ilal jannati. Apa dia? Kagak ada ayat belakang, habis. Nggak, kalau habis beli aja air panas. Bi anna talabal ilmi mausulun ilal jannati wa annal malaikatal kirama tu'azzimu talibal ilmi ikraman lil ilmi wa la tu'azzimu illa man kana aziman fi malakutis samawati. Wa qad syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau syahada boleh ya. Biasanya kalau syahida dipakai untuk orang yang mati syahid gitu. Wa qad syahadan nabiyyu, dan telah menjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna talabal ilmi mausulun ilal jannati, bahwasanya mencari ilmu itu merupakan jalan menuju surga, jalan penghubung ke surga. Itu Ustaz Hatiri apa betul itu hadisnya? Gimana Ustaz? Man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, kan gitu ya. Orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga gitu. Bahwa mencari ilmu itu jalan menuju surga. Wa annal malaikatal kirama, dan bahwasanya para malaikat yang mulia, malaikat kiramil katibin, tu'azzimu talibal ilmi, mereka sangat memuliakan orang-orang yang mencari ilmu. Ikraman lil ilmi, karena mereka memuliakan ilmu, sebagai penghormatan terhadap ilmu. Malaikat aja memuliakan orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Bahkan bukan cuma alim, baru belajar, tolibal ilmi, orang yang belajar aja dimuliakan oleh malaikat, itu apalagi yang emang udah alim. Makanya jangan malas ngajinya, lagi dimuliakan malaikat kagak mau. Bangga Bang Hendrik dimuliakan malaikat meskipun bini ngelawan gitu.
Ya. Ya. Wala tu'azzimu, dan malaikat tidak akan memuliakan illa man kana aziman fi malakutis samawati, kecuali orang-orang yang memang memiliki kedudukan yang mulia di kerajaan langit, di alam langit. Dan malaikat tidak akan memuliakan, atau kita pakai kalimat positif boleh ya, dan malaikat hanya akan memuliakan orang-orang yang memang memiliki kedudukan yang mulia di alam langit, di kerajaan langit. Hanya orang-orang yang mulia di alam langit yang akan dimuliakan oleh para malaikat. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang belajar, itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di alam langit, di kerajaan langit. Itu secara tidak langsung. Sayangnya kita kagak pada tahu, kagak pada paham, kagak pada ngeh. Makanya masih malas aja ngajinya, masih mentingin yang lain dibanding ngaji. Karena kita nggak tahu betapa mulianya orang yang ngaji, orang yang belajar. Apalagi memang ngajinya terkait 3 ilmu yang tadi, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Wa qala ba'dul masyayikhi warada alaina rajulun sindiyun min ahlil kashfi wa kana la yaqumu li ahadin illa li talibil ilmi. Dan sebagian para masyayikh berkata, waroda alaina, pernah datang kepada kami, rajulun sindiyun, seseorang dari negeri Sindi, min ahlil kashfi, yang beliau itu merupakan orang yang kasyaf, orang yang kasyaf. Wa kana la yaqumu li ahadin, dan beliau tidak pernah berdiri kepada siapapun, illa li talibil ilmi, kecuali kepada para pencari ilmu. Kalau kita kan begitu pejabat nyampe semua pada berdiri. Bahkan kalau lagi upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri untuk menghormati kan? Gitu. Nah, kalau beliau ini orang yang kasyaf, beliau hanya berdiri untuk menghormati para pencari ilmu, orang yang kasyaf. Jadi kalau ada orang yang habis ngaji atau emang seneng ngaji, begitu dia datang, ini orang yang dari Sindi ini langsung berdiri menghormati orang yang mencari ilmu. Gitu. Emang kayak kita, kiai lewat ayo aja, dulu. Ulama lewat mana kagak, nggak pisan gitu. Ini karena orang ahli kasyaf, asal orang yang seneng belajar, seneng ngaji datang, dia berdiri. Wa yaqulu, dan beliau berkata, innama aqumu idza ra'aital malaikata taqumu. Sesungguhnya aku ini berdiri apabila aku melihat malaikat berdiri. Gitu. Kenapa asal dia lihat orang-orang yang pencari ilmu dia bangun? Karena dia lihat malaikat pada bangun ini, jangan ikut bangun gitu. Karena malaikat memuliakan, menghormati orang-orang yang belajar. Begitu orang yang belajar datang, itu malaikat pada bangun. Dia yang melihat malaikat bangun, ngikut bangun juga.
kita orang kagak ngeliat. Bahkan kita mah sama kiai, sama ulama songong banget mana. Kagak ada hormat-hormatnya pisan. Malaikat aja orang yang belajar datang, malaikat pada berdiri nyambut. Ini jangan sangka ini asal kita duduk di sini setiap malam ngaji, itu malaikat pada nyambut, pada ngiringin, ngedampingin. Saking aja kita nggak boleh ngeliat, saking aja. Apa Ustaz? Aku mau ngomong dia. Hah? Nah yang tadi tuh kita mah kalau penjabat datang baru udah berdiri pada bangun gitu. Kiai datang mana kagak bangun pisan gitu. Ya kalau yang paham mah kagak pakai nunggu komando kok ngaji. Kalau yang paham mah gitu. Makanya kalau ntar pas salaman kadang-kadang saya duduk doang, ntar kadang-kadang saya bangun, itu tergantung yang dilihatnya. Udah tuh. Apa ya sana? Ma'annahu kana la ya'rifun nasa, padahal malaikat itu tidak mengenal manusia sama sekali, tidak mengenal orang sama sekali. Dia nggak kenal ini dia di dunianya terhormat apa kagak, punya jabatan tinggi apa kagak. Pokoknya malaikat asal dia ngelihat ini orang rajin ngajinya, dia bangun aja menghormati gitu. Kagak urus itu dia RT bukan, RW, lurah bukan gitu. Pokoknya asal orang ngaji, malaikat memuliakan gitu. Meskipun dia nggak kenal itu orangnya siapa. Udah tuh. Makanya jangan malas ngajinya. Dihormatin malaikat kagak mau. Kalau bukan malaikat yang menghormatin kita, siapa lagi? Bini yang lawan, anak yang lawan, apalagi orang-orang mah. Wa syahada aidan sallallahu alaihi wasallam bi annal alima yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga bahwasanya orang alim dimohonkan ampun untuknya oleh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi memohonkan ampun untuk orang yang alim, orang yang berilmu. Setiap hari itu semua makhluk ngedoain Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunin si A dan berikan rahmat untuk si A. Terus setiap hari. Semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi memohonkan ampun untuk orang yang alim. Makanya buat kita nih yang awam, jangan pakai ngomentarin atau ngata-ngatain kiai atau ulama. Kalau kiai sama ulama, dia sesalah-salahnya tetap dimohonkan ampun oleh semua makhluk. Kita kalau bukan kita dewek yang mohon ampun, siapa lagi? Gitu. Pakai ngata-ngatain ulama, ngata-ngatain kiai. Jangan kita. Itu buat orang-orang awam kayak kita, jangan pakai ngomentarin, jangan sampai nilai, apalagi ngata-ngatain kiai atau ulama.
Orang alim mah dimohonkan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Orang alim tuh. Wa ayyu mansibin a'zamu min mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu. Wa ayyu mansibin, kedudukan apalagi, a'zamu yang lebih agung, yang lebih mulia, min mansibi dari kedudukan man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi, orang yang membuat sibuk malaikat langit dan bumi bil istighfari lahu, untuk memohonkan ampun baginya. Kedudukan mana lagi yang lebih mulia dibanding orang yang setiap harinya dimohonkan ampun oleh para malaikat langit dan bumi? Itu paling tinggi udah. Cuma kita doang yang kadang-kadang ngerasanya lebih baik dari kiai, merasa lebih benar dari kiai, kita doang. Padahal itu kedudukan tertinggi. Begitu Bang Yani ya. Genengan kita bisa ngomentarin kiai, berarti kan ngerasa kita lebih baik dari kiai. Jadi ya kalau begitu, kedudukan apa lagi yang lebih mulia dibanding kedudukan orang-orang yang malaikat langit dan bumi sampai sibuk memohonkan ampun untuknya? Nggak ada lagi. Itu kedudukan tertinggi orang alim. Fahuwa mashghulun bima huwa fihi wa hum mashghulun bid-du'a ilahu. Orang alim dia sibuk dengan aktivitasnya, bima huwa fihi, dengan apa yang dia lakukan, wa hum mashghuluna bid-du'a ilahu, dan mereka para malaikat sibuk mendoakannya. Orang alim lagi makan, lagi tidur, lagi istirahat, tetap tuh malaikat sibuk mendoain dia. Dia mah lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, malaikat sibuk ngedoain dia setiap saat. Enaknya tuh kalau jadi orang yang belajar dan jadi orang yang alim, didoain oleh malaikat setiap saat. Kita mau ngapain aja didoain. Makanya sampai tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya 1000 orang jahil. Karena dia mah tidurnya aja malaikat masih ngedoain. Nah kita sampai ibadahnya disumpahin malaikat. Udah tuh. Kenapa jadinya tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya 1000 orang jahil? Dia mah tidurnya bu masih didoain malaikat orang alim. Makanya jangan pakai berani-beranian dah kita mah ngomentarin kiai orang alim, ngata-ngatain, jangan dah, jangan sampai. Hah? Oh bukan kualat lagi, kualat. Wabil jumlati fama waroda fi fadlil ilmi wal ulama'i syai'un katirun. Secara keseluruhan, apa yang menjelaskan tentang keistimewaan ilmu dan orang-orang yang berilmu itu sangat banyak. Hadis, ucapan para ulama, ucapan para sahabat, banyak banget udah yang menjelaskan tentang keistimewaan ilmu dan keistimewaan orang alim. Wa sayalkurun nazimu ba'du fadhailiha fi mabhati hifzil awqati, dan nanti akan menjelaskannya oleh tuan pembuat nazom ini
sebagian keistimewaan keduanya pada bahasan mengatur waktu, memelihara waktu. Fanas'alullaha ayyuhaqqiqana bil ilmi wal amali bijagin nabiyil karimi alaihi afdolus sholati wa azkat taslim. Kita mohon kepada Allah agar Allah menanamkan pada diri kita ilmu dan kekuatan untuk mengamalkannya dengan barokah kemuliaan Nabi Muhammad yang mulia alaihi afdolus sholati wa azkat taslim. Datuk, jelas sudah? Ya, intinya jangan malas belajarnya, terutama terkait 3 ilmu yang tadi. Bahkan bukan cuma sekedar jangan malas, ya emang itu kewajiban kita, fardu ain. Terus ini nih, Pak Guru nanti nggak cukup. Wa minha al-muhafazatu 'ala sunani. Ini berarti yang berapa nih? Yang kelima ya. Taubat, qanaah, zuhud, mempelajari ilmu syar'i. Yang kelima, menjaga sunnah-sunnah, menjaga perbuatan-perbuatan sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Ai wa minal wasayat tis'i al muhafazatu 'ala sunani. Artinya di antara wasiat yang 9 yaitu menjaga ibadah-ibadah yang sunnah. Wa hiya jam'u sunnatin. Sunan itu merupakan bentuk jamak dari kalimat sunnatun. Kal gurofin jam'u gurfatin, seperti kalimat gurof yang merupakan bentuk jamak dari kalimat gurfat. Wa hiya lugatan at-tariqul qaumiyatu. Ini bisa dibalik ini ya. Ya duluan baru mim qawimah gitu. Sunnah secara bahasa yaitu jalan yang lurus. Yuqalu fulanun ala sunnati ay ala tariqil istiwa'i la yamilu ila syai'in minal ahwali. Dikatakan fulan berada di atas sunnah, artinya di atas jalan yang lurus, tidak condong kepada suatu apapun dari godaan-godaan hawa nafsu. Jadi sunnah asal katanya secara bahasa artinya jalan yang lurus. Wa indal fuqaha'i ma yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dan menurut ulama fikih, sunnah berarti apa yang diberikan imbalan pahala atas mengerjakannya. Sesuatu yang diberikan pahala jika dikerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan siksa dan tidak diberikan dosa atas meninggalkannya jika ditinggalkan. Betul. Itu pengertian sunnah. Qala Ibnu Ruslan wa sunnatul matabu min man qad fa'alahu wa lam yu'aqabu mru'un in lam ya'malhu. Benar tidak? In lam ya'malhu.
Hah? In a'malahu. Pakai alif. Pakai ha. Ahmalahu. Walam yu'aqib imru'un in ahmalahu. Imam Ibnu Ruslan berkata, sunnah itu al-mutabu man qad fa'alahu, yang diberikan pahala orang-orang yang mengerjakannya. Walam yu'aqab imru'un, dan tidak disiksa orang-orang in ahmalahu, jika melalaikannya, jika meninggalkannya. Makanya sama Bang Mak dipakai bet ini, ada santaran sunnah gitu, ditinggalin gak apa-apa gitu. Itu namanya menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Yang disebut Bang Emak tapi yang dimaksud semuanya. Kadang-kadang kita begitu, dasar sunnah gitu. Wa indal muhadditsina aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Dan menurut ulama hadis, sunnah yaitu ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan perilakunya dan kebiasaannya. Udah tuh. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja'a mursala. Hafiz, peliharalah ala sunanin, perbuatan-perbuatan sunnah, wa adabin, dan adab-adab, atas ma'thuratan, yang datang secara ma'thur riwayatnya, an khairi man ja'a mursala, dari orang terbaik yang membawa risalah, yang datang membawa risalah. An khairi man, dari orang terbaik, ja'a, yang datang, mursala, membawa risalah, yang datang diutus oleh Allah. Yakni hafiz ayyuhas salikut talibu liridallahi al-muta'attishu li ta'atillahi wa taqwahu ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairil mursalina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maksudnya, hafiz, peliharalah, ayyuhas saliku, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, at-talibu liridallahi, yang mengharapkan ridho Allah, yang mencari ridho Allah, al-muta'attishu li ta'atillahi wa taqwahu, dan yang haus akan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya, ala sunanin wa adabin, atas sunnah-sunnah dan adab-adab, atas ma'thuratan, yang datang secara ma'thur, an khairil mursalina sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Wadzalika, dan yang demikian itu li'anna likulli wahidatin minha ta'thiran fi tanwiril qalbi wa sirran. Karena bahwasanya untuk masing-masing darinya, dari sunnah-sunnah dan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul, ta'thiran, memiliki pengaruh fi tanwiril qalbi, dalam menerangi hati, untuk agar hati kita ini menjadi terang dan bercahaya. Maka kita dianjurkan dan diperintahkan untuk banyak menerapkan, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dan adab-adab. Wasirron, dan memiliki rahasia-rahasia. Udah tuh. Gimana mampunya? Hah? Ya kan hadis Nabi kan menjelaskan dua. Perintah itu kan ada dua. Ada yang perintah itu bentuknya wajib, ada perintah yang bentuknya sunnah gitu. Ya kan rata-rata begitu. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Bahkan haji ada yang wajib, ada yang sunnah, kan begitu. Semua tuh. Jadi jangan cuma ngerjain yang wajibnya doang, yang sunnah pun kalau bisa kita terapkan. Juga adab-adabnya pun kita terapkan. Kayak kemarin kita ngobrol habis ngaji, dasaran surah sama sunnah gitu, nggak dibaca nggak apa-apa. Iya, secara aturan emang sunnah surah itu, tapi untuk adabnya harusnya tetap kita baca gitu, adabnya. Karena kalau ketika kita sholat surahnya kita nggak baca, berarti kita kurang adab, kurang sopan gitu. Kelupaan, hilok kok aja kelupaan. Itu mah jangan-jangan kayak bahasan tadi sore itu mah sholatnya sambil ngantuk. Apa saja? Ya tadi sore harusnya begitu. Kalau kamu hendak mengerjakan sholat dan kamu dalam keadaan ngantuk, maka sebaiknya tidur dulu. Jangan sampai kamu mah niatnya pengen mohon ampun, tapi malah mencela dirimu sendiri. Gitu. Ya karena tadi bacanya ngawur, banyak yang ditinggal karena ngantuk. Mana baca Fatihah berhenti mulu angum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terapin tuh adab-adab dalam ibadah yang kita lakukan. Iya, memang secara aturan asal rukun-rukunnya sudah dikerjakan sah. Tapi kalau adab-adabnya ditinggalkan, berarti kita kurang sopan sama Allah, kurang sopan sama Rasul, kurang sopan. Gitu. Adabnya tidak dijalankan. Inna tasawwufa kullahu lahwal adabi, lahwal adabi wa minal awarifi fatlubnahu wa awwila. Inna tasawwufa, ini penjelasan tasawuf ya. Ini karena barusan kita ngomongin masalah sunnah dan adab, ini berkaitan erat dengan tasawuf gitu. Inna tasawufa, sesungguhnya tasawuf, kullahu, semuanya itu, lahwal adabu, adalah
Intinya tasawuf adalah adab. Intinya tasawuf adalah adab, lahuwal adabu. Makanya saya baca nggak ngikutin yang PDF tuh, baca lahwal. Lamnya itu lam taukid, huwanya domir, itu lahwal adabu. Apa? Huwa domir. Sesungguhnya tasawuf intinya itu adalah adab. Wa minal awarifi, dan dari kitab al-awarif, fatlubnahu, maka carilah di sana, wa awila, dan bersandarlah padanya. Kalau pengen tahu adab-adab terkait tasawuf dalam ibadah sehari-hari, silakan tengok atau baca kitab Al-Awarif. Model apa lagi nih kitabnya Ustaz ya? Ustaz kitab Kifayatul Atqi aja baru ngeliat, apalagi kitab Al-Awarif. Lamma kanatis sufiyatu aktaron nasi hazzon minal muhafazati ala sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa takhalluqi bi akhlaqihi zahiran wa batinan, wa nalu bidzalika al maratibal aliyata wal maqamatis saniyata, ra'auha ar-ruknal a'zama lit-tasawufi fa'atlaqu at-tasawufa 'alaiha ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafatu, ay ma'zamu arkanihi al-wuqufu bi arafat. Falida sarrahan nazimu bima dzukira faqala innat tasawufa kullahu lahwal adab, ay ma'zamu arkanihi al-adab. Lamma kana sufiyatu, ketika keadaan orang-orang sufi, aktaron nasi hazon, merupakan orang yang paling besar bagiannya minal muhafazati ala sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adabihi, dan adab-adabnya. Ya, kalau pakai bahasa kitanya, ketika keadaan orang-orang sufi itu merupakan orang yang paling menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya gitu. Makanya kalau yang sholatnya cuma sekedar rukun-rukunnya doang, itu belum masuk sufi, belum. Karena belum menjaga sunnah-sunnah Nabi dan belum menjaga adab-adab dalam ibadah. Jangan ngaku sufi dah kalau sholat baru rukun-rukunnya doang mah. Iftitah kagak dibaca, surah kagak dibaca, tasbih, ruku, sujud dibang atu-atu, belum menjaga adab dalam ibadah, itu belum jadi orang sufi. Karena orang sufi orang yang paling menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. Wa takhalluqi bi akhlaqihi, dan yang menerapkan akhlak-akhlak Nabi, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Wa nalu bidzalika, dan mereka mendapatkan dengan itu semua al maratibal aliyata, martabat yang tinggi, wal maqamatis saniyata, dan makom-makom yang mulia,
Ra'auha, maka mereka memandang ar-ruknal a'zama lit-tasawufi. Mereka memandang bahwa menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya merupakan rukun yang terbesar, rukun yang paling agung bagi tasawuf. Kalau memang kita mau menerapkan tasawuf dalam kehidupan kita, maka rukun terbesarnya adalah menjaga sunnah-sunnah Nabi dan menjaga adab-adabnya. Fa'atlaqu at-tasawufa 'alaiha, maka tuan musonib maka mereka para ulama itu menamakan tasawuf di atas menjaga sunnah Nabi dan adabnya. Atlaqu itu menamakan atau memberikan definisi. Maka mereka memberikan definisi bahwa tasawuf itu menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. Jadi kalau mau kita ambil gampangnya, wasiat yang kelima ini menerapkan tasawuf gitu. Al-muhafazatu ala sunani, menjaga sunnah-sunnah Nabi, artinya dalam kata lain menjalankan tasawuf gitu. Karena tasawuf intinya menjaga sunnah-sunnah Nabi dan menjaga adab-adabnya. Itu intinya tasawuf. Ala haddi qaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatu. Jadi at-tasawwufu lahu wal adabu, itu sama perbandingannya seperti kalimat al-hajju arafatu. Haji itu adalah Arafah. Ai ma'zumu arkanihi al-wuqufu bi Arafata. Rukun terbesarnya yaitu wukuf di Arafah. Falidha sharrahan nazimu bima dzukira, karena ini, berdasarkan ini, maka tuan penazom menjelaskan dengan apa yang telah disebutkan. Faqala, maka beliau berkata, innat tasawufa kullahu lahwal adabu. Sesungguhnya tasawuf semuanya itu, intinya itu adalah adab. Hai ma'zumu arkanihi al adab, artinya rukun terbesarnya yaitu adab. Rukun terbesar tasawuf adalah adab. Lah, udah jam 1 aja. Terusin nih, dikit lagi. Tanggung ya? Apa udah? Coba kalau nyaut pisah, kita tanya. Dah. Qala Abu Hafs al-Haddad, jam 1 sampai situ dulu dah. Besok kita lanjutin lagi. Jadi wasiat yang kelima adalah menjalankan tasawuf, menjaga sunnah-sunnah Nabi dan menjaga adab-adabnya. Itu wasiat yang kelima. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.